Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu di rumah. Oke? Nah, hari ini anak-anak ibu semua, Senin 26 Juli 2021, kita masuk dalam tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 6. Jadi di pembelajaran 6 ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dan PPKN. Tetapi hari ini Ibu akan fokus kepada materi mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk PPKN silakan nanti bukunya dibaca sendiri di dalam bukunya untuk materi PPKN. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia. Nah, kita masuk dalam materi bahasa Indonesia. Menyusun simpulan menjadi paragraf yang baru. Nah, pada materi pembelajaran 4 kemarin kalian telah mempelajari tentang kesimpulan. Jadi, sebagai pengingat kembali untuk materi pembelajaran 4 kemarin tentang menyusun kesimpulan, silakan buka bukunya halaman 27. Buka bukunya halaman 27. Materi menyusun simpulan menjadi paragraf yang baru. Nah, simpulan itu apa? Nah, kemarin sudah dipelajari pas pembelajaran 4. Simpulan itu Ibu ulang kembali. Simpulan merupakan intisari suatu paragraf atau bacaan. Jadi, simpulan itu merupakan inti pokok dari suatu paragraf atau bacaan. Nah, simpulan dapat disusun berdasarkan gagasan pokok atau informasi penting dalam bacaan. Jadi anak-anak ibu semua, yang pertama yang kita lakukan itu untuk menyusun kesimpulan yaitu kita harus tahu ide pokok dari bacaan tersebut. Jadi kita cari tahu dulu ide-ide pokok dari setiap paragraf dalam suatu bacaan. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, bagaimana menyusun sebuah simpulan? Nah, anak-anak ibu semua, menyusun simpulan disusun itu menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi dalam menyusun sebuah kesimpulan kita harus menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Nah, kosakata yang baku itu bagaimana? Nah, kosakata yang baku itu merupakan kata-kata yang ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia. Jadi ketika kita menyusun sebuah kesimpulan, kita wajib menggunakan kosakata atau kata-kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi kita ketika menyusun kesimpulan tidak boleh ada kata-kata bahasa daerah kita atau logat-logat kita ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang gaul, ya. Nah, kalau kalimat efektif itu apa, Bu? Nah, kalimat efektif itu merupakan kalimat yang disusun menurut kaidah bahasa Indonesia, ya. Jadi ketika menyusun kesimpulan itu kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu harus mudah dimengerti atau tepat sasaran. Tidak boleh terbelit-belit atau panjang kali lebar. Terus yang kita mau sampaikan itu cuma sedikit. Jadi jangan lupa kalau menyusun simpulan itu kata-katanya itu harus mudah dipahami oleh siapa yang akan kita sampaikan kesimpulan tersebut. Atau kesimpulan kita itu harus tepat sasaran dan jangan lupa tidak boleh berbelit-belit, ya. Tidak boleh panjang kali lebar, terus yang kita mau sampaikan cuma sedikit. Jadi usahakan kalau menyusun kesimpulan itu harus mudah dimengerti dan tepat sasaran dan jangan berbelit-belit, ya. Lanjut. Saat menyusun simpulan, kamu juga dapat menggunakan konjungsi. Ini konjungsi ya, konjungsi atau kata hubung. Nanti dibuka di bukunya itu ada kata konjungsi atau kata penghubung antar frasa, antar kalimat, antar paragraf
paragraf, antar klausa, ya. Nah, konjungsi yang sering kita gunakan yaitu kata dan, kata atau, kata karena, sebab akibat, kemudian, tetapi, akan tetapi, dan selain itu. Jadi kata-kata penghubung yang kita bisa gunakan yaitu kata-kata yang ini ya. Dari ya itu, dan, atau, karena, banyak ya. Jadi nanti kalau menyusun kesimpulan jangan lupa menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Oke? Lanjut. Nah, hari ini tugas kalian pada sesi tanya jawab nanti itu kalian harus menentukan ide pokok dulu dari bacaan di buku halaman 27. Jadi di LKS kalian di halaman 27 tentang sumber energi bagi tubuh itu dari 1, 2, 3, 4 paragraf ini kalian harus menentukan ide pokok atau gagasan-gagasan pokok dari setiap paragraf tersebut. Jadi dalam bacaan sumber energi bagi tubuh ini nanti kita akan menyusun kesimpulan dari bacaan tersebut dari gagasan-gagasan pokok yang kalian temukan. Nah, jadi nanti di grup itu ketika ibu panggil namanya mungkin Maisara, ide pokok dari paragraf kedua apa? Nah, jadi langsung direkam jawabannya kemudian dikirim di grup. Nanti jadi apabila contohnya jawaban Maisara itu kurang tepat, nanti akan ibu kasih kesempatan kepada contohnya Atmat Mauli. Jadi nanti coba perbaiki jawaban dari Maisara. Nah, jadi direkam juga suaranya nanti jawabannya kemudian dikirim di grup. Oh, apabila masih ada yang kurang tepat, coba masih ada yang bisa menambahkan, ibu panggil lagi namanya, tambahkan. Jadi ibu maunya nanti itu semua siswa-siswa ibu di grup itu aktif memberikan jawaban. Nah, nilai keaktifan kalian nanti itu menjadi nilai plus pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Jadi nanti apabila dinilai UTS-nya atau nilai semesternya kurang, nah nilai poin-poin ini yang akan menambahkan nilai kalian. Jadi apabila ada yang tidak tuntas, tidak usah remedial karena sudah ada nilai-nilai poin atau nilai-nilai keaktifan kalian pada saat sesi tanya jawab. Oke? Jadi untuk hari ini buka LKS-nya halaman 27, kemudian lihat mari beraktivitas 1, lihat bacaan di situ, kemudian tentukan ide-ide pokok dalam bacaan tersebut. Jadi ada 4 paragraf ya. Jadi paragraf 1, 2, 3, dan 4 itu kalian tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Kemudian nanti kita menyusun kesimpulan dari ide-ide pokok yang telah kita susun bersama-sama. Jadi ada 4 ide pokok nanti itu yang akan kita susun menjadi sebuah kesimpulan dan menjadi sebuah paragraf yang baru. Ya, jangan lupa selalu aktif di grup WA. Jangan sampai ketika nama kalian ibu sebut terus kalian tidak aktif, nilai keaktifan kalian tidak ada. Ya, jadi ibu harap semua anak-anak ibu lebih aktif lagi hari ini, lebih semangat. Tinggalkan dulu main gamenya kah atau permainannya atau mau pergi sama teman-teman main, tidak boleh ya. Jadi hari ini sampai pukul 11 tetap aktif di grup ya, tetap memantau di grup. Oke? Sekian untuk penjelasan ibu hari ini dan semoga kalian semua sehat dan jangan lupa semangat. Terima kasih.